Untuk kaidah yang pertama adalah kaidah amr atau perintah, di mana amr ini merupakan suatu bentuk permintaan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada kandungan lafadz larangan di dalam kalimat tersebut. Dalam kaidah amr terdapat beberapa bentuk bahasa. Yang pertama adanya fi'il amr, kemudian fi'il mudhari' yang didahului lam amr, kemudian kalimat yang secara jelas secara maknanya telah menunjukkan suatu perintah, kata fardhu, kutiba dan yang sejenisnya yang artinya adalah wajib dan juga sebagainya. Kemudian berikut saya berikan beberapa contoh dalil yang menunjukkan suatu perintah. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah ketika kamu benar-benar menyembah Allah. Dalam contoh dalil tersebut terdapat fi'il amr, yaitu kulu dan washrobu, di mana berarti dalam kalimat ini, dalam ayat tersebut merupakan sebuah ayat yang mengandung kaidah perintah, yaitu perintah untuk memakan makanan yang baik dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang selanjutnya yaitu pada sebuah hadis disebutkan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi pada hadis ini juga terdapat kata fardhatun, di mana yang artinya adalah wajib. Berarti dalam hadis ini merupakan hadis yang berisi suatu perintah, yaitu perintah untuk menuntut ilmu, karena dalam hadis ini telah diwajibkan bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah kaidah nahi atau larangan. Nahi di sini merupakan lafadz yang menunjukkan suatu permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Dalam kaidah nahi juga terdapat beberapa bentuk bahasa. Yang pertama ada fi'il nahi, kemudian kata naha atau yang sejenisnya yang menunjukkan sebuah larangan, atau juga dapat berbentuk sebuah kalimat yang secara maknanya jelas menunjukkan sebuah larangan dan juga sebagainya. Dalam kaidah nahi terdapat beberapa contoh dalil yang menunjukkan bahwasanya dalil tersebut merupakan dalil sebuah larangan. Salah satunya di sini adalah dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam dalil Quran surat Al-Imran ini mengandung sebuah larangan, yaitu larangan untuk tidak memakan riba. Terdapat pada kata la ta'kulu yang termasuk fi'il nahi. Jadi secara jelas bahwasanya ayat ini menunjukkan sebuah larangan. Kemudian dalam sebuah hadis yang berbunyi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashabar rajulu qa'iman, yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Di sini terdapat kata naha yang secara jelas bahwasanya hadis ini menunjukkan hadis sebuah larangan, yaitu larangan untuk minum sambil berdiri. Kaidah yang selanjutnya yaitu kaidah am, yang merupakan lafadz yang memiliki pengertian umum terhadap segala sesuatu yang termasuk dalam pengertian lafadz tersebut. Dalam kaidah am ini terdapat beberapa bentuk. Yang pertama ada lafal istifham seperti man, ma, mata, madza, dan lain-lain. Kemudian ada isim isyarat seperti man yang berarti barang siapa, ma yang berarti selain, dan sebagainya.
Kemudian juga lafal kulun atau jami'un. Kemudian dalam contoh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi. Di sini terdapat kata jami'an yang berarti seluruh atau segala. Berarti ayat ini secara jelas menunjukkan bahwasanya ayat ini termasuk ayat am, yaitu yang memiliki pengertian umum, di mana jami'an di sini ya, bisa segala sesuatu yang diciptakan di dalam bumi itu bisa sesuatu apapun gitu. Kemudian dalam contoh dari lain ada dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dalam ayat ini terdapat kata kulun, di mana kulun ini secara jelas menunjukkan bahwasanya dalam ayat ini merupakan termasuk dari kaidah am, karena kulun adalah berarti setiap atau seluruh. Jadi artinya di sini menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk hidup yang bernyawa pasti akan merasakan mati pada saatnya nanti. Kaidah yang selanjutnya yaitu khos. Khos di sini merupakan lawan dari am. Jika am artinya umum, maka khos merupakan lafadz yang menunjukkan arti khusus. Dalam kaidah khos ini juga terdapat beberapa bentuk. Yang pertama seperti istisna, ghoyah, dan sebagainya. Dalam kaidah khos ini terdapat beberapa contoh, di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dalam ayat ini terdapat kata illa yang artinya selain dan termasuk ke dalam kata istisna atau pengecualian. Berarti di sini ayat ini merupakan ayat yang termasuk ke dalam khos karena terdapat pengecualian di dalamnya atau terdapat kalimat istisna. Dan selanjutnya yaitu kaidah mutlak, yaitu suatu lafadz yang menunjukkan suatu materi dengan tanpa ikatan atau batasan. Terdapat sebuah dalil yang menunjukkan termasuk ke dalam lafadz mutlak, yaitu dalam Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurrimat 'alaikumul maitatu wan damu wa lahmal khinzir, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Dalam ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafadz dam atau darah di sini bentuknya mutlak, ia tidak terikat oleh sifat atau hal-hal lain yang membatasinya. Yang selanjutnya yaitu kaidah muqayyad, yang merupakan lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Dalam contoh sebuah dalil dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 tentang kafarah qatl atau pembunuhan secara tidak sengaja, yang berbunyi wa ma qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah, yang artinya dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Lafadz raqabah di sini merupakan bentuk dari muqayyad dengan diikat lafadz mukminah, yaitu di sini menunjukkan bahwasanya keharusan untuk memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Yang selanjutnya adalah kaidah mujmal, merupakan lafadz yang memiliki makna global yang masih memerlukan penjelasan lain untuk memahami makna tersebut. Seperti pada contoh terdapat kalimat pengganti atau dhamir
yang merujuk kepada kalimat sebelumnya, namun rujukannya tersebut masih belum jelas. Seperti pada hadis Nabi yang berbunyi, la yamna'u jarun jarahu ayyarisa khasyabatan fi jidarihi. Di sini terdapat dhamir hi yang masih belum jelas rujukannya, apakah merujuk kepada dinding orang tersebut atau tetangganya. Maka dalam hal ini termasuk ke dalam kalimat mujmal, karena rujukannya ini masih belum jelas dan masih memerlukan penjelasan lain untuk menjelaskan rujukan tersebut. Dan kaidah yang terakhir yaitu mubayyan, merupakan suatu ungkapan yang masih belum jelas, kemudian ungkapan tersebut diperjelas dengan mubayyan. Mubayyan di sini memiliki beberapa macam. Yang pertama, mubayyan dengan perkataan, perbuatan, meninggalkan sesuatu, isyarat, dan diam. Contoh ungkapan yang mengandung mubayyan adalah seperti larangan berkata kepada kedua orang tua, seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman, yang artinya maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini melarang seseorang untuk berkata kepada orang tuanya. Namun di sini diperjelas lagi bahwasanya larangan itu tidak hanya sebatas berkata namun juga perbuatan-perbuatan tercela lain yang tingkatannya jauh lebih tinggi seperti memukul, membunuh, dan lain-lain.